Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas BK kelompok yang berjudul Teknik Konseling Kelompok dengan Pendekatan Alderian dan Analisis Transaksional. Pertama yaitu analisis transaksional. Pendekatan ini dikembangkan oleh Eric Berne berlandaskan suatu teori kepribadian yang berkenaan dengan analisis struktural dan transaksional. Teori ini menyajikan suatu kerangka bagi analisis terhadap tiga kedudukan ego yang terpisah, yaitu orang tua, orang dewasa, dan anak. Analisis transaksional adalah psikoterapi transaksional yang dapat digunakan dalam konseling individual, tetapi lebih cocok untuk digunakan dalam konseling kelompok. AT menekankan aspek-aspek kognitif, rasional, behavioral, dan berorientasi kepada peningkatan kesadaran, sehingga konseli akan mampu membuat putusan-putusan baru dan mengubah cara hidupnya. Tujuan dasar AT adalah membantu klien dalam membuat putusan-putusan baru yang menyangkut tingkah lakunya sekarang dan arah hidupnya. Yaitu pendekatan Alderian. Menurut Gore, teori-teori seperti Freud sangat mendalam dan kaya. Teori Adler menekankan aspek kesadaran dibanding ketidaksadaran dari perilaku, yang merupakan pusat perkembangan kepribadian. Adler percaya bahwa memahami manusia berkembang dari pengetahuan terhadap tujuan-tujuan mereka dan menggerakkan konstelasi keluarga dan gaya hidup mereka. Menurut Gore, Adler berpandangan bahwa manusia selalu dimotivasi oleh social interest yang merupakan sebuah perasaan bahwa ia merupakan bagian dari komunitas. Dengan kata lain, dapat dikatakan sebagai kebutuhan atau keinginan untuk berkontribusi terhadap masyarakat. Contohnya, seorang siswa selalu ingin berkumpul dengan teman-temannya di sekolah. Hal itu dikarenakan siswa merasa bagian dari teman-temannya yang ada di sekolah. Itu tujuan konseling. Tujuan dasar dari analisis transaksional adalah membantu klien dalam membuat keputusan-keputusan baru yang menyangkut tingkah lakunya sekarang dan arah hidupnya. Sasarannya adalah mendorong klien agar menyadari bahwa kebebasan dirinya dalam memilih telah dibatasi oleh keputusan-keputusan dini mengenai posisi hidupnya dan oleh pilihan terhadap cara-cara hidup yang manul dan deterministik. Inti dari konseling adalah menggantikan gaya hidup yang ditandai oleh permainan yang manipulatif dan oleh skenario-skenario hidup yang mengalahkan diri, dengan gaya hidup otonom yang ditandai oleh kesadaran, spontanitas, dan keakraban. Selanjutnya yaitu tahapan dan teknik konseling kelompok transaksional. Tahap-tahapnya itu, tahap pertama, pada tahap ini klien tidak perlu tepat respon dari jawaban klien untuk perubahan global, besar, atau untuk perubahan kecil. Yang tahap kedua yaitu ambil setiap item dalam daftar dan lihat bagaimana kita dapat memahami perubahan tertentu menggunakan konsep transaksional. Tahap ketiga yaitu ambil daftar perubahan target dan bandingkan ini dengan keinginan dan masalah yang diajukan klien. Tunjukkan jika ada item yang tidak sesuai dengan masalah klien. Perubahan target ini yang bukan bagian dari alasan klien Anda untuk datang ke terapi perlu dikontrak jika mereka ingin menjadi bagian dari terapi. Tahap keempat yaitu mengambil daftar yang Anda kompilasi, sorot yang merupakan 3 perubahan target yang paling penting atau prioritas. Yang tahap kelima atau terakhir itu tunjukkan pada daftar Anda yang mana dari perubahan target jangka pendek yang dapat diatasi segera, yang akan membutuhkan perhatian berkelanjutan, dan mereka yang merupakan perubahan target jangka panjang yang akan lebih tepat untuk dikenalkan nanti dalam proses terapi. Anda sekarang memiliki rencana treatment untuk klien Anda. Selanjutnya yaitu teknik. Yang pertama yaitu analisis struktur. Analisis struktur maksudnya adalah analisis terhadap status ego yang menjadi dasar struktur kepribadian klien yang terlihat dari respon atau stimulus klien dengan orang lain. Yang kedua yaitu analisis transaksional. Konselor menganalisis pola transaksi dalam kelompok, sehingga konselor dapat mengetahui ego state yang mana yang lebih dominan dan apakah ego state yang ditampilkan tersebut sudah tepat atau belum.
Yang ketiga yaitu analisis permainan. Analisis mainan adalah analisis hubungan transaksi yang terselubung antara klien dengan konselor atau dengan lingkungannya. Konselor menganalisis suasana permainan yang diikuti oleh klien untuk mendapat sentuhan. Setelah itu dilihat apakah klien mampu menanggung resiko atau malah bergerak ke arah resiko yang tingkatnya lebih rendah. Yang terakhir yaitu analisis skrip. Analisis skrip ini merupakan usaha konselor untuk mengenal proses terbentuknya skrip yang dimiliki klien. Analisis skrip ini hendaknya sampai menyelidiki transaksi seseorang sejak dalam asuhan orang tua. Pada masa ini terjadi transaksi antara orang tua dengan anak-anaknya, yaitu fungsi dan peran konselor. Di dalam analisis transaksional, konselor berperan sebagai membantu klien menemukan kemampuan diri untuk berubah dengan membuat keputusan saat sekarang. Fungsinya yaitu membantu klien memperoleh alat yang digunakan untuk mencapai perubahan, mendorong dan mengajar klien mendasarkan diri pada setnya sendiri daripada set konselor, menciptakan lingkungan yang memungkinkan klien dapat membuat keputusan-keputusan baru dalam hidupnya dan keluar dari rencana kehidupan yang menghambat perkembangannya. Presentasi dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.